Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari. Besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap. Saya sungguh merasa tersiksa menunggu ini karena materinya itu berputar-putar. Dari awal sampai akhir yang dibicarakan udah berubah. Padahal dengan satu sesiannya sudah bisa disimpulkan seharusnya. Karena setiap sesi diulang lagi. Tetapi apapun ini yang penting, apapun yang dilakukan KPU, itu pasti ada yang kritik lagi. Coba nanti malam ini diubah keputusan, besok rame lagi. Itu. Rame terus ya Pak ya. Sudah didiskusikan di ALC selesai. Seperti kasus kardus kemarin ribut dibuka di ALC, itu besoknya sampai sekarang nggak muncul lagi itu. Saya kira ini juga besok akan selesai tanggal ini untuk ini, dan KPU boleh bersikap apa saja. Tapi begini yang ingin saya katakan dari ini ialah bahwa KPU itu akan selalu menghadapi kritik apapun yang dilakukan. Oke, sini adalah pernyataan Mahfud di tahun 2019 ya kalau nggak salah ya, dan video ini sekarang viral di media sosial. Jadi berita itu udah biasa. Kalau KPU melakukan sejak dulu begitu. Bahkan kalau kita catat di zaman Orde Baru itu selama 30 tahun pemerintahan, 32 tahun dan 7 kali pemilu, tidak ada seorang pun yang melanggar pemilu itu dihukum. Tetapi zaman reformasi ini, ketika saya memimpin sidang di MK mengadili hasil pemilu, sebelum pemungutan suara itu sudah ada 160 lebih orang masuk penjara karena melanggar. Gak bahaya tak Pak? Ada yang ketangkap membagi uang, ada yang menteror pemilih, ada semua. Nah ini zaman Orde Baru tidak ada itu semua. Hanya ada 2 pemilu terakhir di Jombang, 2 orang dihukum 2 bulan. Karena memilih 2 kali pindah dari sektor TPS ke TPS lain, sebelum dan sesudah itu tidak pernah ada orang bisa dihukum karena melakukan pelanggaran pemilu di zaman Orde Baru. Nah oleh sebab itu, menurut saya KPU terus saja jalan. Kalau Anda terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu, Anda nanti malah tidak akan konsentrasi. Bahwa kritik itu pasti ada, sadarilah itu. KPU yang pertama dulu, Pak Nazaruddin Samsudin sama digugat ke MK juga hasilnya, iya kan? Terus yang kedua Hafid Ansori digugat ke MK habis-habisan, sama. Yang Husni Kamil Manik sama. Pokoknya nggak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan yang tersebut kalah itu selalu menang, bukan dalam memberi masukan. Aduh, parah. Saya tidak mengatakan yang mengkritik KPU itu tidak bagus. Banyak yang bagus-bagus tadi, banyak. Tetapi supaya disadari, Anda harus bekerja secara konsisten dan lurus, karena Anda tidak boleh berharap tidak dikritik. Pasti ada yang kritik. Betul. Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari. Besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Wah parah ini, serius parah guys. Di Kudus, yang satu curang di Papua. Kalau tahun 2024 gimana Pak ya? Masih diproses polisi. 2024. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan
kecurangan itu signifikan. Kalau Oke, Anda paham. kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satupun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Betul. Hukum lalu mengatur curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Sip. Nah itulah yang akan dihadapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curang itu Ini reaksinya nggak jelas guys, maaf ya. Yang penting poin-poin dari Pak Mahfud masuk di benak kalian. Terima kasih. Nah sekarang partai-partai itu sudah curang sendiri-sendiri di bawah.